Karena kalian cuma tahu sidang rapat. Kita di bawah. Udah lari sana, udah lari sini. Buat ID rekom nggak bisa balik lagi. Kurang ini, kurang itu. Bukan salah saya juga kan? Tidak ada seorang perempuan pun yang rela meninggalkan anaknya yang masih menyusui, yang masih haus kasih sayang dari seorang ibu. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang kurang kasih sayang buat negara saya, Indonesia khususnya. Tetapi jangan ragukan cinta saya terhadap Indonesia. Karena saya lakukan ini untuk Indonesia. Saya memberikan edukasi ini untuk Indonesia. Dan satu hal lagi. Tidak ada seorang perempuan pun yang mau melangkahkan kaki dari pintu rumah hanya untuk mengejar uang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, ketemu lagi dengan Win Solution, channel Satset untuk generasi yang Satset. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa, sudah pada tahu semuanya saya kira. Miss Yuni, apa kabar? Leho? Kurang baik, suasana yang tidak baik. Ketum Aspataki. Halo Mbak Yuni. Halo Pak Ketum. Iya Mas. Ya. Ini aku perlu salaman nggak? Oke. Nah, Oke. kemarin saya sempat mendengar pepatah bahwa hak itu harus diperjuangkan. Hak itu tidak diberi, tapi harus diperjuangkan, betul kan Mbak? Nah, kemarin saya sempat viral nih apa yang disampaikan Miss Yuni soal pernyataan Pak Presiden kita Pak Prabowo tentang pengurangan sektor domestik untuk pekerja migran Indonesia. Ini gimana sih Mbak, maksudnya kemarin sampai ada huru-hara seperti ini? Senang juga sih dengan adanya Pak Prabowo. Indonesia emas, Indonesia maju. Ya, bangga dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo yang menyatakan bahwa akan mengurangi sektor domestik. Ini kemajuan yang luar biasa bagi saya secara pribadi. Tapi pertanyaannya, emangnya sektor domestik itu tidak profesional? Iya. Yeah. Kenapa harus dikurangi? Permasalahannya ada di mana sih? Ya. Oke, buat kalian yang S2, S3, bagaimana dengan yang tidak ber-S? Contohnya SD, SMP, SMA. Jadi, saya sangat setuju dan mendukung dengan apa pernyataan Pak Prabowo. Jadi, saya secara pribadi senang. Tetapi, jangan cuma ngomong doang, maksud saya adalah oke, kamu mau menerapkan profesional, tapi langkah apa sih? Maksud saya jangan membuat wacana dulu, karena udah cukup rame Mbak Win. Betul. Begini, ngomongin soal profesional, apakah pekerja migran, sektor domestik, pekerja rumah tangga tidak profesional? Menurut saya profesional dong, karena tersertifikasi. Sorry, aku bahasa Inggris paling nggak seneng karena memang kelahiran dari bahasa-bahasa campuran. Kalau bahasa saya itu tidak bisa. Tersertifikasi. Oke, udah bisa saya. Artinya adalah gitu Mbak Win, di zaman Pak Muhaimin dulu sama di zaman sekarang itu jauh beda loh. Sudah berbeda. Benar nggak Pak Ketum? Betul. Karena sekarang ini dari anaknya juga itu sudah profesional loh Pak Ketum. Mereka lulusan SMA itu mereka nggak usah diarahkan, mereka punya cita-cita kalau ke luar negeri. Dan ingat, cita-cita mereka itu malah lebih tinggi dibandingkan zaman saya masih muda dulu. Sekarang udah tua Mbak? Iya, zaman waktu saya muda maksud saya. Jadi menurut pendapat saya apa yang disampaikan Pak Prabowo itu benar. Saya sangat senang sekali. Tetapi sudah dipersiapkan belum sebelum membuat wacana? Jadi saya tidak mempermasalahkan, cuman mental mereka sebagai profesional itu ngerti nggak sih sebenarnya profesional bagi kita sebenarnya di negara lain kita itu yang the second class. Indonesia mungkin tidak tahu ya. Di Korea dibutuhkan job pabrik. Tahu nggak, pabrik itu sudah tidak diinginkan oleh masyarakat setempat. Iya. Baru dilempar ke Indonesia. Iya. Di Jepang, restoran yang sudah tidak bisa hiring anak lokal,
mereka itu baru ambil anak Indonesia. Betul. Begitu juga di Hong Kong. Pekerjaan yang tidak dikerjakan oleh orang lokal baru dilempar ke kita. Tidak mau, Betul. bukan tidak dikerjakan, sudah tidak bisa Sudah tidak mendapatkan mau anak bekerja. lokal, Betul. baru mencari anak Indonesia, Vietnam, Vietnam, Filipina, Indonesia. dan Indonesia. Jadi kita tetap menjadi second class seprofesional kalian, tetapi kita bisa upgrade. Itu benar yang dikatakan oleh Pak Karding, kita bisa upgrade. Tetapi saya menjadi tidak suka karena satu, mereka cuma ngomong aja. Setelah mereka ngomong selesai, 5 tahun habis sudah. Ganti pejabat. Ganti menteri. Dan saya Ganti kebijakan. dan saya tidak setuju gitu loh Mbak Win, Pak Ketum juga Mas Prapto. Satu hal, kalian tuh cuma ngomong doang, besok ganti peraturan. Yang jadi korban itu tetap kita. Oke, Iya. jadi begini Mas, Tum ya. Bicara soal pekerja rumah tangga, mungkin Mas Prapto, Ketum hanya tahu dari luarannya. Pekerja rumah tangga itu yang paling paham, paling tahu bagaimana kondisinya, bagaimana resiko kerjanya, dan suka dukanya itu apa ya saya. Mungkin Miss Yuni. Saya di Hong Kong itu 14 tahun as a domestic helper. Saya bekerja sebagai pekerja rumah tangga. Jika sekarang kami melakukan ini, Tom, bukan berarti saya punya banyak uang, enggak. Kami hanya ingin memberikan transfer of knowledge kepada masyarakat yang ingin berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran. Kenapa? Karena sebagai pekerja migran Indonesia itu adalah salah satu alternatif untuk mencari modal yang lebih cepat dalam memperbaiki ekonomi keluarga. Miss Yuni tahu saya, rumah saya seperti apa, rumah saya di mana. Jika dulu saya tidak nekat berangkat ke Hong Kong, mungkin saya sekarang jadi tukang angkut kopi kali ya Mbak? Tukang gedang. Ya benar. Nah, bicara soal pekerja profesional, apakah profesional harus berdasi? Enggak kan? Indikasi profesional apa tuh? Kompetensi. Kompetensi. Tiap-tiap calon pekerja migran yang diberangkatkan dan ditempatkan di negara penempatan Oleh P3MI. oleh P3MI sudah tersertifikasi oleh BNSP, sudah melakukan uji kompetensi. Yang menguji siapa? P3MI? Bukan. Yang menguji LSP. LSP siapa? Kepanjangan dari BNSP, betul? Betul. Apakah seperti itu Mas? Kami masih dianggap rendahan? Tidak. Kenapa masyarakat umum, mungkin pemerintah masih menganggap kami rendahan? Ya, seharusnya juga tidak seperti itu gitu ya. Nah, statement yang dikeluarkan oleh pemerintah dengan mengurangi itu, sepertinya itu pemerintah malu-malu nih mau menempatkan pekerja migran sektor domestik, gitu ya. Malu-malu tapi mau devisanya. Kira-kira begitu. Nah, sebenarnya kalau pengurangan penempatan pekerja migran sektor domestik ini alasannya perlindungan, ya harusnya kan tidak mengganti penempatan dengan profesi yang dikatakan profesional tadi itu. Harusnya kan ditingkatkan di perlindungannya. Logikanya kan begitu. Kalau yang diperdebatkan soal profesional, indikasi dari profesional ini kan sertifikasi. Sertifikasi. Kami sudah profesional. Karena kami kompeten, sudah ya. punya sertifikat. Lah ya makanya kembalinya dengan adanya statement dari pemerintah seperti itu, pertama sepertinya pemerintah malu-malu, gitu kan? Mengirim pekerja migran sektor domestik. Yang kedua, kalau menurut saya itu justru pemerintah itu masih menganggap bahwa pekerja migran sektor rumah tangga itu rendahan, kan gitu loh, kerja yang kurang bonafit. Maunya pemerintah itu menempatkan pekerja yang dikatakan profesional itu, yang kerja mungkin tidak di sektor domestik, itu mungkin yang diharapkan pemerintah. Tapi kembali lagi ya, kalau alasannya seperti itu, menurut saya juga tidak tepat, kan gitu loh. Tidak tepatnya di mana? Kalau masalahnya adalah perlindungan, ya. Kalau masalahnya pekerja domestik itu dianggap rentan dengan masalah, harusnya kan ditingkatkan nih perlindungannya. Bagaimana cara melindungi? Gini. Bicara soal rendahan dan pekerja rumah tangga, ada orang atau oknum atau mungkin siapa yang menganggap pekerja rumah tangga rendahan. Aku tanya, ada nggak anak SD, SMP, SMA yang punya cita-cita jadi pekerja rumah tangga? Nggak ada, Mas.
Cita-citaku dulu pengen jadi polisi. Miss Yuni mungkin cita-citanya jadi dokter, jadi pengacara, jadi dosen. Siapa yang punya cita-cita jadi pekerja rumah tangga? Tapi kenapa kita memilih jadi pekerja rumah tangga? Itu pilihan terakhir. Emang itu maunya kita? Bukan. Itu pilihan terakhir. Tadi aku di awal sudah bilang, jika saya dulu hanya diam di kampung saya yang mungkin Miss Yuni aja, kampung mel kayak umene umat tuh teman. Miss Yuni pernah ke rumah saya tuh. Sampai dia tuh heran bisa saya berasal dari kampung itu. Bayangkan seandainya waktu itu saya hanya diam di situ, Ya. nggak keluar, walaupun itu sebagai pekerja rumah tangga. Kalau aku hanya bermimpi sebagai polisi, nah ini mimpi bapak saya miskin. Gimana mau jadi polisi? Berapa biaya itu jadi polisi? Ya kan? Ya. Duit lagi, bapak saya nggak punya uang. Seandainya saya diem di situ, saya akan miskin terus sampai sekarang dan bahkan anak cucu saya. Siapa yang ingin jadi pekerja rumah tangga? Ada. Tadi Miss Yuni bilang, siapa yang nggak ingin kerja profesional? Siapa? Nggak ada. Tapi apakah ada fasilitas yang diberikan oleh pemerintah membekali kami, memberikan pelatihan ke kami, memberikan edukasi ke kami bagaimana caranya biar bisa bekerja sebagai pekerja profesional, even itu adalah second choice. Tertarik ya Mbak, tertarik menyampaikan yang di awal tadi bahwa hak seseorang atau hak pekerja migran harus diperjuangkan tadi di awal Mbak. Ya, Mbak karena tidak menyampaikan. ada hak yang diberi. Kami membaca pasal 6 ayat 1 itu disebutkan bahwa pekerja migran itu bekerja ke luar negeri sesuai dengan kompetensinya. Ya. Ketika kompetensinya dia domestic worker, ya sebenarnya dalam Undang-Undang 18 tidak ada kata-kata domestic worker ya Mbak ya. Ya. Dalam pasal 4 disebutkan PMI dapat bekerja kepada pengguna perseorangan atau pengguna ke badan hukum. Ketika PMI itu memilih sesuai dengan kompetensinya, dia ikut pelatihan, ikut ujian kompetensi, kemudian dia memilih tadi di sektor perseorangan, sebenarnya ini nggak boleh ada orang yang menghalang-halangi. Yes. Karena itu Ya. hak Dijamin tiap dalam warga konstitusi negara. ya. Dalam Undang-Undang 18 tahun 2017 itu disebutkan dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 13. Itu adalah menyebutkan bahwa PMI kompeten dapat bekerja di bidang manapun sesuai dengan kompetensinya. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Kita menjadi heran kalau belakangan sebenarnya kalau dari Asmat Taghi tidak begitu peduli apa yang disampaikan oleh presiden kita, karena itu hukum alam juga nanti. Ketika pemerintah ingin menghentikan penempatan domestic worker, apakah dipikirkan juga bagaimana domestic worker yang melalui jalur ilegal? Ya. Iya. Pasti akan ramai, pasti akan meningkat karena apa? P3KMI sudah nggak buka lagi. Ya. Iya. Ini harus kita pikirkan bersama. Tuh, bukankah penempatan pekerja migran sektor informal domestic helper itu masih menempatin urutan pertama loh tahun Kita ini? baca leading sektor daripada penempatan pekerja migran di Indonesia sebenarnya domestic worker Iya. ke perseorangan. Jika dikurangi bagaimana dengan ini? Iya, termasuk targetnya Asmat Taghi kemarin pada tahun 2024 kita 51% itu. Kalau nanti betul-betul diturunkan ya itu mungkin menjadi tinggal 20% atau 15%. Terus dampaknya nanti jika ini dikurangi, apakah akan menambah pengangguran lagi? Itu pasti klasik kan itu. Karena orang yang selama ini hanya bisa disalurkan ke luar negeri melalui P3KMI, ya pasti dia akan menjadi pengangguran. Kalau terjadi pengangguran, apa yang terjadi di Indonesia ini? Semakin banyak kemiskinan? Ya paling tidak penyakit sosial akan meningkat. Iya. Tuh, kejahatan akan meningkat. Kejahatan akan meningkat. Kebodohan akan Kebodohan meningkat. akan meningkat karena anak-anaknya PMI yang Tidak selama mampu ini sekolah. dikirimi uang dari Hong Kong, dari Taiwan, akhirnya mereka nggak bisa sekolah. Betul. Ini pengalaman saya sendiri ya, Tom, Miss ya. Setelah saya nekat, karena untuk kami bukan pewaris, Tom. Kami merintis. Seandainya kami waktu itu tidak nekat, tidak niat berangkat ke luar negeri sebagai pekerja migran, adik saya tidak sekolah. Orang tua saya tidak punya rumah permanen, masih bambu kayak dulu. Begitu saya bisa berangkat ke Hong Kong, meskipun orang bilang hanya sebagai pekerja rumah tangga, saya bisa ngangkat derajat keluarga saya. Iya. Orang tua saya bisa punya rumah permanen, Ya. bisa punya kebun, bisa punya ladang. Adik saya sarjana, Ya. oke? Dan ini bukan hanya saya, ada jutaan orang di belakang saya yang mengalami hal seperti saya. Kenapa pemerintah tidak melihat ini? Bagaimana caranya agar pemerintah melihat ini? Jika hak tadi harus diperjuangkan, artinya kan kita harus bicara tuh. Gimana, Iya. Mas? Kalau saya karena nggak paham undang-undang, saya kan diajak ngomong undang-undang ngantuk. Nggak
ngerti, aku bingung kan. Yang saya tahu sebagai masyarakat yang Iya. tidak berpendidikan, saya hanya membutuhkan pekerjaan, Yes. dapur saya mengepul, Iya. udah kita itu nggak bermimpi tentang kampung emas, Desa emas. desa emas, apa emas, aku nggak peduli karena saya bisa beli emas sendiri gitu maksud saya. Jadi maaf ya pamer ya daripada saya cuma dibilangin mas-masan aja, tapi masa palsu ya, nggak usah khawatir. Jadi maksud saya adalah tentang undang-undang itu mungkin kalian yang harus berbicara ya. Saya ini rakyat kecil, saya cuma nyerocos saja di media sosial, didengar ya alhamdulillah, nggak didengar ya masalah. Itu aja bagi saya. Jadi apakah punya dampak atau tidak, saya tidak ngefek. Kalian mau dengerin konten saya silakan, enggak juga silakan. Tapi Ya. di sini yang paham bagaimana penderitaan masyarakat bawah sebenarnya Miss Yuni itu. Ya. Karena Miss Yuni benar-benar terjun ke bawah dan melihat langsung. Ya, artinya gini. Apa namanya? Ini kan persoalan perut. Ya, ini yang Iya. saya sampaikan. Iya. Jadi saya cuma mengatakan bahwa I don't care about anything. Yes. Aku nggak peduli dengan perang di luar sana. Yang saya tahu, anak cucu saya, ibu saya kenyang. Saya akan menjalani hidup, saya akan sholat, puasa, kalau punya sisa uang mau naik haji. Selesai hidup saya. Harus makan, harus sekolah. Iya, urusan saya sama Tuhan. Udah, saya tidak punya mimpi. Oh, bagaimana caranya saya memiliki Alphard Velfire. Terlalu tinggi bagi saya. Karena saya tahu. Nah, inilah saya katakan. Sebagai PMI, tahu diri, tahu batasan. Boleh bermimpi, jangan terlalu tinggi. Kesamplok helikopter, ngeluh dah sih. Bukankah ada istilah mimpilah setinggi langit, Mbak? Karena ketika kita jatuh, nanti di antara bintang-bintang. Oh, tidak. Kamu boleh mimpi terlalu tinggi, tapi jangan lupakan siapa jati dirimu. Iya. Karena tidak akan ada ayam bisa bernyanyi seperti burung. Tahu diri, sadar diri Iya. penting. Jangan karena kamu mengatakan bahwa ada istilah bermimpilah setinggi langit, setidak-tidaknya kalau jatuh masih Di di antara awan. bintang-bintang. Tidak, di antara awan-awan. Hei, tak jambak rambutmu. Tak jentus no tembok. Karena bukan ini. Mujizat itu nyata. Tapi nggak kayak gitu. Kamu nanam apa tiba-tiba kamu dapat 150 Mujizat juta? itu juga harus diperjuangkan. Iya. Iya. Nggak datang tiba-tiba. Secantik-cantiknya Miss Yuni, nggak akan ada pangeran bawa kuda putih jatuh 5 juta di depan rumah, nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Harus Kan bekerja semua lah. harus diperjuangkan. Tapi kan harus ada peran negara nih loh, Tom. Ya, Memfasilitasi bentar, kita. kembalinya kan begini tadi. Ini persoalan perut, gitu loh. Persoalan perut, mereka, teman-teman ini, masyarakat ini, ya apapun itu diterobos pasti akan nekat ya. Iya. Untuk memenuhi Kebutuhan perut. kebutuhan perut tadi. Seperti Gitu. tadi ya. Meskipun perusahaan-perusahaan P3M itu tutup. Tetap Ya. berangkat. Ya, Nah, jalur Nanti Batam, jalur akan itu terjadi pasti. penempatan Nah, itu. dan prosedural. Nggak usah itulah. Dampak yang dilihat Kamboja. Iya. Edukasi model apa yang kita berikan? Sudah. Iya. Tapi karena urusan perut, Iya. tidak bisa kita mengedukasi orang lagi lapar. Ditonjok kamu. Betul. Kalau dipikir-pikir mereka nggak takut Nah, mati ya. padahal Tapi takut lapar. kebutuhan akan pangan Hah. itu adalah kebutuhan dasar. Ya. Ya kan, yang semestinya itu dipenuhi oleh negara. Ya kan, kembali kan begitu, gitu loh. Betul. Nah, dalam konteks apa namanya penempatan pekerja migran Indonesia ini, ya. Nah, negara itu seharusnya melayani masyarakat yang hendak bekerja ke luar negeri. Artinya adalah pemerintah harus mau diperintah oleh rakyat. Iya betul. Tetapi pada kenyataannya pemerintah saat ini ingin dijunjung oleh rakyat, dihormati sehormat-hormatnya, Ya, ya. bahkan mereka merasa dipermalukan jika rakyatnya terjadi sesuatu di luar. Padahal di antara 1.000 yang bermasalah mungkin 1 ya, Ya. atau 2 di antara 1.000 ya. Iya. Artinya kan kenapa ada Kementerian Perlindungan bukan Kementerian Penempatan? Tetapi yang saya lihat saat ini bukan Kementerian Perlindungan. Maaf, Pak Karding, senggol kiri, senggol kanan. Kenapa? Karena gitu, kalau Kementerian Perlindungan, mereka totalitas ya, Yes. ketum ya, melindungi. Tetapi kalau dia Kementerian Penempatan, saya setuju dengan apa yang dilakukan oleh Pak Karding. Ya. Karena di Kementerian Perlindungan sekelas dirjen. Perlindungannya sekelas dirjen. Terus ngapain ada kementerian? Kenapa nggak diganti badan aja? Ya. Benar nggak, Ketum? Ya. Yang terjadi saat ini, problematika yang ada di KP2MI. Tidak cukup hanya di situ. Sebenarnya kita harus lebih luas lagi, Pak. KP2MI harusnya kitabnya adalah Undang-Undang 18 tahun 2017.
Apa itu? Karena di sana ada banyak pasal yang mengatur hak-haknya PMI, Ya. termasuk hak bekerja, Ya. ya, hak dilindungi. Misal ini, kasus yang di Malang itu, andaikan KPPMI berpedoman pada Undang-Undang 18 tahun 2017, itu berangkat semua. Oh, Seharusnya KPPMI tidak nyenggol Undang-Undang tentang TPPO. Tidak. Kitabnya dia Undang-Undang 18 tahun 2017. Supaya fokus ini. Kalau nanti terus kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbau penegakan hukum, ini jadi ranahnya polisi atau nanti bisa juga penegak hukum yang lainnya begitu. Ini sekali lagi kita ingin menyampaikan bahwa kitab saya ini sama dengan kitabnya Pak Karting, yaitu Undang-Undang 18 tahun 2017. Supaya apa? Supaya bisa maksimal. Ini kan existing ini, ya. Jadi kita harus hormati. Ketika pemerintah ingin membuka domestic worker ke Saudi, andaikan kita nih betul-betul pegang kunci, yaitu pegang kitabnya Undang-Undang 18 tahun 2017, itu bisa dibuka kok. Kenapa? Ya. Nggak perlu ada yang takut. Ya, Tapi kan ada Jangan-jangan memang ada orang yang kepingin Pak Karting itu gagal. Ini masalah utamanya. Ya. Oh. Dan Ini yang harus digali kita kali ini atau pada kesempatan yang lain nanti. Ya. Oke. Nah ini bahasanya ke atas ngantuk aku. Waduh, artinya begini, jika sudah si calon pekerja migran tadi sudah memenuhi syarat, sudah punya EPMI, sudah punya kontrak kerja, sudah punya visa, kan dia berhak untuk berangkat dan bekerja. 18. Jadi Sesuai Undang-Undang 18. P3MI juga punya kewajiban untuk memberangkatkan mereka. Pemerintah juga dalam ini oknum-oknum tidak boleh melakukan pencegahan terhadap PMI yang telah memenuhi persyaratan ketentuan pasal 13 itu, Ya, Mbak. artinya kan begini. Kita bicara perlindungan itu tidak hanya ketika ada masalah. Betul. Tidak hanya Kayak ketika berkasus, tapi pelayanan tapi- juga sebagian Ya, dari perlindungan. Pelayanan ini juga bagian perlindungan. Pelayanan yang baik, ya, ini outputnya adalah perlindungan, gitu loh. Ya. Permudah pelayanan di bawah. Nah ini Jangan masalahnya. diperpanjang birokrasi, betul Ya, nggak sih Mbak? kalau kita kembali tadi itu, bahwa pada prinsipnya kebebasan bergerak, kebebasan mencari penghasilan yang layak, itu adalah hak dasar. Itu adalah hak asasi manusia. Dan tidak boleh Yang harus dipenuhi oleh negara. Kan gitu kan? Tidak seorang pun atau lembaga apapun, bahkan negara sekalipun, yang diperbolehkan untuk menghalang-halangi seseorang, individu atau warga negara yang hendak bergerak untuk mencari penghidupan yang layak. apakah jika dihalang-halangi itu sudah termasuk pelanggaran hak asasi manusia? Ya, menghalang-halangi nggak boleh. Itu juga bagian dari pelanggaran. Gitu loh. Jadi artinya kan negara harus mempermudah tuh. Betul. Kalau kita Iya. kembali ke prinsip ini. Dengan adanya undang-undang dan peraturan seharusnya itu mempermudah semua. Betul. Mempermudah. Ketika ada yang mempersulit, ya pelayanannya dipersulit. Nah, terus kemudian mau ke negara A, negara B, negara C, itu juga dipersulit. Masih moratorium, masih ditutup, itu juga bagian dari penghalang-halangan sebenarnya. Betul. Nah, gini Mas, bicara soal pelayanan, perlindungan dan apapun itu, menurut Miss Yuni, kita tuh harus menyiapkan mental. Karena mental masyarakat kita itu masih apalagi Gen Z ya, masih menye-menye bahasanya ya, masih menye-menye, masih budaya telat dipelihara, budaya apalagi buang sampah sembarangan dipelihara, nggak ada handphone kayak nggak ada nyawa. Sedangkan kita yang di Hong Kong, orang kalau sudah bekerja nggak boleh pegang handphone. Bagaimana dengan anak-anak kita? Jangan pegang handphone pada saat kerja itu memberi kontrak, ya nggak sih? Ya itu sebenarnya juga perlu peran aktif dari semua sektor lah, terutama pemerintah, kan gitu kan. Makanya pemerintah hadir itu tidak hanya ketika ada masalah. Pemerintah itu hadir itu harus mulai dari pra pemberangkatan bekerja sampai dengan kepulangan. Penyiapan calon pekerja migran luar negeri ini pun sebenarnya menjadi tanggung jawab negara. Kalau kita runut di Undang-Undang 18 itu, pelatihan juga menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, Iya. ya kan? Oke. Negara. Tapi ini kan tidak dilaksanakan, kan gitu kan? Belum terlaksanakan, kayak gitu kan? Artinya kalau kita bicara soal pekerja migran sektor rumah tangga tadi, menurut saya yang sebagai
mantan pekerja migran sektor rumah tangga saat ini belum siap tuh. Belum siapnya dari mana? Belum siap dari mental masyarakat kita yang seperti sekarang ini. Kalau bicara pekerja profesional siapa sih nggak ingin? Semua orang ingin lah. Tapi apakah kita mampu? Kata Miss Juli kita harus tahu diri. Tahu diri dong. Kita tuh siapa gitu loh. Lulusan SMA ke bawah ini masih banyak sekali di desa-desa, di daerah-daerah. Artinya kan begini, apa namanya? Kalau kita bicara soal pekerja migran itu tentunya ada faktor pendorong dan ada faktor penariknya. Ya. Faktor pendorong itu apa namanya lebih kepada situasi yang ada di dalam Ya kemiskinan, negeri. apalagi Ya, kemiskinan miskin. karena kita miskin harus bekerja. Ya kan? Gini loh, sebenarnya kalau poinnya cuma Sekolah. satu sih, Hah. jangan buat wacana yang nggak menentu. Sebenarnya itu aja sih, konsepnya apa sih? Jangan buat keresahan masyarakat ya. Jangan membuat wacana. Satu, sekarang yang menjadi keresahan adalah jangan membuat sesuatu yang kamu sendiri belum tahu. Jangan cuma dapat bisikan dari menteri-menteri yang nggak jelas. Ini yang pertama. Itu aja. Datang ke masyarakat langsung. Kalau kita cuma ngomong, ini diskusi nggak akan selesai. Karena kamu ngomong, keputusannya nggak ada. Saya ikut rapat di Bogor. Katanya apa, sidang apa keputusannya mana? Habis berapa M? Ngapain? Daripada kamu bingung buat rapat, buat sidang, buat ini, buat itu, mayat dipulangkan, orang sakit dilindungi, didatengin, penyuluhan. Sebenarnya saya cuma pingin satu sih, Pak Kading itu bukan datang ke SMA untuk memberikan motivasi bagaimana caranya berangkat ke luar negeri, tetapi memberikan informasi bahwa di luar negeri itu tidak seenak cangkeme Yuni. Artinya adalah kamu harus kuat mental. Iya. Tetap satu aja, karena tentang undang-undang kita rakyat kecil bosen, Iya. nggak tahu. Iya. Wacana pengurangan PPATK, paspor di staples, emang kita tahu? Bodoh amat. Iya. Terbangkan saya kerja pulang, selesai. Bawa Ada duit. masalah? Nggak ada. Pulang Bawa bawa duit duit banyak. gitu ya. Iya, nggak ada masalah. Dan satu, pembekalan mental yang paling berat adalah hari ini itu kita lagi berperang dengan scammer. Jangan yang dibahas tentang kita yang mau keluar negeri, birokrasi. Permudah birokrasi, sudah terbang, kasih mental. Kita jangan membahas Kasih ini pendampingan, terus. kasih pendampingan. Ini kita bahasnya tentang Pak Menteri kayak gini, Pak Presiden gini, Pemda nggak ID ini angel, birokrasi ini angel. Terus Marno bahas calo, lah dek lu macam Marno calo piye? Nggak bisa Emang tahu? berangkat. Nggak bisa tahu kan berangkat. gitu? Nggak tahu. Nah inilah yang maksud saya adalah kita harus sebagai rakyat. Kowe wani piro, lu jual gue beli. Aku ki wong goblok, wong larat, pingin keluar negeri, piye carane bayar? Ya udah bayar. Sepenting aku Selesai kerja. gitu. Sepenting aku ki kerja. Ojo ini jirokos sih. Ujung-ujungnya saya nggak bisa terbang. Iya. Saya mendingan bayar pergi selesai. Karena pembayaran itu butuh kos. Iya. Saya tahu, saya terbang, saya bekerja, saya bisa bayar. Itu aja. Kalau kita membahas undang-undang itu memang orang menengah ke atas, sementara saya orang menengah ke bawah. Nggak paham, otak saya nggak nyantol. Makanya setiap kali saya debat sama ketum, ngeluh saya. Saya selalu bilang, poinnya ketum kasih saya. Tanyain ketum ya, saya cuma poinnya aja kasih ke saya. Karena pemahaman kita berbeda. Karena kalian cuma tahu sidang rapat. Kita di bawah. Udah lari sana, udah lari sini. Buat ID rekom, nggak bisa balik lagi. Kurang ini, kurang itu. Bukan salah saya juga kan? Bukan salah saya juga kan? Karena kenapa? Saat saya namanya beda, emang salah saya? Kesalahan ketik kadang. Itu urusan kalian, bukan Iya. urusan saya. Bodoh amat. Saya tidak peduli. Yang saya tahu, saya masuk PT, saya ikut ujian, saya ikut proses, saya terbang. Selesai. Diurus dengan baik, Ya, dilatih. ya. Siapa yang melakukan itu, Mbak? P3MI. PT, betul? Betul, dan saya dengar katanya Pak Kadin mau bergabung dengan Pemda. Apa tuh? Benar nggak Pak? Bukan bergabung dengan Pemda. Piye Pak? Aku kira paham soalnya mana piye tuh. Jadi dalam RUU yang Oh, betul, sedang berada di balik itu, KP2MI punya usulan. Satu, pengen punya perwakilan di luar negeri. Jadi nanti di luar negeri Loh, saingan ada BKJRI lah Pak. KJRI, ada KBRI, ada KP2MI. Itu kalau nggak salah begitu. Kedua, Oke. Pemda itu dapat bekerja sama dengan negara penempatan. Oke. Institusi itu ya. Ya, jadi nanti G2G-nya akan semakin bertambah. Mungkin itu salah satu alasan kenapa domestic worker-nya harus Ya. dikurangi atau nanti pelan-pelan akan
hentikan karena punya harapan besar bahwa pemerintah daerah tadi itu bisa bekerja sama dengan Oke. negara penempatan gitu. Setuju. Saya suka banget dengan apa yang direncanakan. Tapi pertanyaannya, perlu anggaran nggak, Pak? Perlu. Loh, itu Anggaran loh cukup besar masalahnya. sekali itu. Lah, itu permasalahannya. Dan sebenarnya kalau kita lihat juga apa namanya ya, ini kan pemerintah itu harusnya posisinya itu sebagai regulator dan kontrol. Tapi ini mau juga ikut jadi pemain. Seandainya itu sepak bola, wasitnya ikut main. Iya, wasitnya Kan nggak? ikut main. Lah kalau Dan ada kesalahan siapa sih nganu? Lah itu Nah. persoalannya. Nah ini kan, ini juga apa namanya? Ya pengawasnya presiden nanti. Boy, gak ngeluh presiden ya, Pak. Iya kan kerjanya Iya. udah banyak, presiden Nah ngawasin. terus lagi kalau kita lihat G2G yang sekarang ini berjalan, ya kan? G2G itu salah satu semangatnya kan juga apa namanya perlindungan ya. Padahal yang rentan itu justru pekerja domestik katanya, ya kan? Tapi kenapa yang diambil itu justru sektor formal bukan sektor domestik yang mau dikerjakan pemerintah ini loh? Nggak Ini- paham saya, Mas. Bener aku. Ini kan Kenapa sih ya pemerintah ini nggak fokus aja ke pembekalan? Maksudnya ke Ya, pelayanan lah. persiapan si Pelayanan. pencaker tersebut diberikan pelatihan, Apa? diberikan Pencaker? edukasi pencaker, Pencari pencari kerja. Heeh. Bahasanya rek ngeluh-ngeluh wong desa ora paham ini iki. Jadi pencari kerja ini diberikan ya teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri itu diberikan wadah untuk mereka belajar. Yang paling utama itu kan bahasa tuh. Betul. Kalau kita nggak bisa bahasa, mau apa di sana? Mau ngomong apa? Pakai bahasa apa coba? Kalau keterampilan itu kan barang katon ya, yang kelihatan. Saya kira mudah untuk dipelajari, tapi kalau bahasa butuh waktu ya, Miss ya. Saya ini bukan orang Cina. Saya bisa bahasa Cina, saya bisa bahasa Hong Kong karena saya bekerja di Hong Kong. Tapi kan sebelumnya saya belajar dulu. Kenapa nggak fokus aja di penyiapan gitu loh? Kenapa harus mengurangi sektor domestik? Harus bekerja sebagai pekerja profesional loh. Domestik kan juga profesional kalau dipikir. Iya nggak sih tuh? Betul, betul. Ngobrolnya di sini nggak nyambung sih. Kenapa? Kalau ngobrolnya ada Pak Menterinya enak. Nah, nanti kapan-kapan ya, Mbak. Jangan nyarep, jangan nyarep, ketum aja ya diundang sama Pak Menteri. Jadi sekali lagi gini loh, sebagai rakyat biasa, tidak ada kelebihan dan keuntungan bagi kami untuk memprotes segala kebijakan yang diberikan oleh pemerintah. Karena kami hanya ingin isi perut aja. Pertama, Tapi kalau nggak protes nanti pemerintah nggak ngerti, Mbak, keluhan kita. iya makanya kita ngomong. Iya, Mereka ngomong, saya juga boleh ngomong. iya. Kalau di Hong Kong itu, kalau di imigrasi kita selalu memakai istilah word again words. Jadi di imigrasi Hong Kong ini kita berbicara, anak apakah bisa langsung di blacklist? Enggak. Jadi pemerintah Hong Kong itu ngasih surat dulu, pernyataan, memberikan kesempatan terakhir. Jadi nggak langsung di blacklist enggak. Iya, Jadi betul. kalau majikannya bilang kamu mencuri atau apapun, it's okay, boleh. Majikan itu boleh. Majikan hanya mereferensi saja untuk di blacklist. Tapi agent ini mau nggak bertanggung jawab membantu dia untuk word again words. Mengklarifikasi. Nggak ada anak di blacklist sebenarnya. Tinggal agent ini, did you have power to against majikan? Untuk melawan. Jadi itu ada kayak gitu. Tapi di Indonesia nggak ada. Di Indonesia itu saya merasa bahwa kamu salah. Ya udah kamu salah, dihukum. Tidak punya kesempatan untuk menjelaskan apapun. Sekali lagi hak kan memang harus diperjuangkan ya, Betul, toh. betul, betul. Hak itu tidak ada yang diberi. Caranya ini loh bagaimana? Berarti kan kita harus ngomong bahwa Ngomong. pekerja sektor rumah tangga tetap harus difasilitasi oleh pemerintah. Betul. Pertama karena pekerja domestik masih menjadi leading sektoral. Kedua, urusan perut. Ketiga, tahu diri ya Miss ya, kita harus tahu diri. Mampunya kita sekarang apa dulu? ya Apalagi untuk teman-teman yang lulusan SMA ke bawah. betul. Kalau kita lihat ya di masyarakat, lulusan SD sampai SMA, itu SMA ke bawah, cari kerja itu kan susah. Mau kerja di toko retail misalkan, Indomaret. ya itu kan syaratnya juga harus D1 tuh, Oh, harus good desa looking. ya itu. Usia. Lah saya Usia, nah, itu ya. Gak payu. Nah, usia harus di bawah 25. Expired. Gitu. Nah, padahal usia 40, 35, 40 ini kan banyak. Yang dia juga butuh pekerjaan, dia butuh makan, Dan dia butuh produktif itu. penghasilan. Produktif. Kan gitu kan. Nah, tadi di awal saya bilang
Ada faktor pendorong, faktor penarik. Faktor penariknya, lah dia di sini nggak dapat kerjaan, di sini nganggur kerja ke luar negeri gajinya 10 juta. Tapi gini, sekali lagi kita menyampaikan hari ini, semoga Pak Prabowo, Pak Kading itu melihat kita itu bukan sebagai pengkritik ya, tetapi sebagai masukan yang dimana karena mereka dari kecil sampai besar mereka tidak pernah merasakan yang namanya nikmat dipisui wong. Belum pernah. Saya yakin pejabat itu tidak akan pernah yang namanya itu nggak akan pernah tahu. Itu nggak akan pernah tahu, nggak akan pernah dengar. Apalagi diomongin mertua itu. Oh itu Mertua masalah itu aku masalah rumah tangga no comment ya teman-teman ya. Karena gini loh, majikan tuh ayat 1 pasal 1. Sekali lagi majikan ayat 1 pasal 1. Majikan di luar negeri selalu benar. Jika pembantu benar, kembali lagi ayatnya ke ayat 1 pasal 1. Pembantu atau pekerja migran profesional punya ayat 1 pasal 1 kecuali kamu udah kaya. Selagi kamu masih butuh pekerjaan, diam di sana. Jika kita bicara soal resiko kerja di negara Hong Kong ya, terutama karena kami di Hong Kong, yang paling tahu bagaimana caranya ngadepin nyinyirnya orang Hong Kong itu kan kita tuh. Pejabat tahu nggak? Pejabat ke Hong Kong sekolah, jalan-jalan, nggak tahu mereka. Gimana caranya kita ngadepin majikan yang seperti itu di depan majikan, hai, dan di belakang kita nangis. Memang mereka tahu, mereka nggak ngerti ini. Nah, teman-teman yang ingin berangkat ke Hong Kong, Taiwan, atau negara penempatan manapun harus siap ngadepin ini. Nggak ada yang tahu, keluarga pun nggak tahu. Itu kami yang ngerti, kami yang paham. Artinya menurut saya daripada sibuk wacana pengurangan, sibuk wacana ini, wacana itu, punya hati untuk memberikan pelayanan pra pemberangkatan, kan ini juga termasuk perlindungan. Kenapa? Karena sebagai pekerja migran Indonesia ini selain memberikan devisa negara, kami juga bisa memberikan transfer of knowledge, bisa memberikan budaya dan kultur di negara penempatan itu yang luar biasa bagus. Miss Yuni kenapa bagus? Kenapa Miss Yuni ini punya karakter yang kuat seperti ini? Karena saya golongan bangsawan. Salah. Bendera biru. Iya. Ketika di luar negeri, apakah pekerja migran domestic worker tadi itu merasa malu atau bagaimana? Kami bangga. Untuk keluarga, orang tua, saudara yang sekolah, yang Mbak Wiwin kuliahkan itu, malu nggak dia punya kakak pekerja migran domestic worker? Nggak malu dong. Nggak ya? Adiknya di sana sarjana itu. Kenapa harus malu? Saya bekerja untuk keluarga saya dengan keringat saya sendiri, Tom, bukan dari warisan. Dan harusnya mereka yang korupsi yang malu. Kami berjuang sendiri tanpa subsidi dari siapapun. Korupsi, melanggar undang-undang, merugikan negara. Pekerja migran Indonesia bekerja sesuai dengan undang-undang, tidak merugikan negara, tidak menggunakan APBD maupun APDN, tetapi menghasilkan devisa untuk diri dan keluarganya. Selain devisa juga menyumbangkan sumber daya manusianya, Tom. Miss Yuni ini bisa sekuat ini karena sudah ditempa puluhan tahun di Hong Kong. Kultur yang ada di Hong Kong dibawa ke sini, ditularkan ke keluarganya. Keluarganya ngikutin kebiasaan-kebiasaan Miss Yuni. Bahkan buang sampah pun tidak berani sembarangan di tempat sampah yang sudah disiapkan. Dan yang penting majikan di sana atau user di sana atau pengguna di sana memandang pekerja migran ini sekarang sebagai pekerja, bukan juga sebagai jangan salah, di Hong Kong pekerja migran adalah pekerja. Kenapa? Kami punya kontrak yang jelas, dengan gaji yang jelas. Tidak berani dilanggar oleh pengguna yang dibilang majikan pengguna perseorangan tadi, mereka tidak berani melanggar tuh. Karena majikan tanda tangan. Orang Hong Kong jika sudah tanda tangan itu berarti harus dikerjakan. Harus dilakukan. Artinya pekerja rumah tangga itu adalah pekerja profesional, pekerja yang statusnya pun sebenarnya sama dengan pekerjaan yang lainnya. Iya dong. Sama dengan yang mereka kerja di bank, sama dengan kerja yang di kantor maupun di penjaga toko. Yang membedakan hanya jenis pekerjaannya saja. Pertanyaan saya, gitu kan? Kenapa di Indonesia sebagai pekerja migran sektor rumah tangga tadi dipandang rendah? Ini loh pertanyaan saya. Ini persoalan. Makanya tadi di awal sudah saya katakan bahwa pemerintah mau mengurangi pekerja domestik tadi itu karena masih punya pemahaman seperti itu. Tapi apakah sudah siap? Apakah sudah siap? Nah, itu pertanyaannya.
Apakah sudah siap? Pengen gitu kan? Sudah Nah, siap, sebentar dulu, saya selesaikan dulu. Bukti bahwa pemerintah atau negara itu masih memandang pekerjaan rumah tangga itu rendah, ya kan? Faktanya adalah di dalam negeri sendiri. Ya. Itu masalah mereka, bukan masalah saya. Yang ngomong itu yang rendahan. Bukan. Artinya begini, pemerintah atau negara masih memandang rendah pekerja rumah tangga, ya kan? Itu buktinya adalah sampai sekarang di tempat kita ini, di Indonesia ini, yang namanya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga itu Belum juga belum disahkan. Ya. Gitu loh, sehingga teman-teman pekerja rumah tangga di dalam negeri pun tidak mendapat kepastian, gitu loh. Beda dengan teman-teman yang kerja di Hong Kong, di Taiwan, yang dia jelas punya kontraknya. Jadi artinya kita Gitu loh. dipandang rendah oleh bangsa sendiri tuh. Nah, ini Betul, kesalahan betul. kan gitu loh. Ini. Inilah yang saya tidak pahami. Nasib kita ini terus. Gini loh, saya sebagai rakyat kecil, saya udah capek dengan ontran-ontran dari pemerintah ya. Karena gini loh, satu, saya lulusan SMA. Kalau saya nggak keluar negeri, tonggoku ya sebenarnya aku ada dirabi ya. Ini satu ya. Tolong pemerintah dengarkan. Saya lulusan SMA, baru 1 tahun kemarin. Numpak sepeda motor ngalor ngidul, langsung diparahi tonggo, tidak rabi. Udah jadi kendala. Iya. Akhirnya mengambil keputusan untuk keluar negeri karena rumah atap bocor semua. Saya harus berpikir kalau saya rabi, saya punya anak, keturunannya saya tetap akan sama dengan ibu saya. Ya. Ini satu, ingat-ingat ya pemerintah ya. Perjalanan petualangan TKW yang ganti nama Pekerja Migran Indonesia. Pertama, lulus SMA. Kalau nggak cepat keluar dari daerah itu, nikah Pak. Les nikah dana brodol, wes bomber kan Pak. Elek. Ini yang keluar negeri secepatnya, dia DPT Pak. Derita nggak cukup DPT Pak. DPT kotang hilang, kartu hilang. Bapak tahu apa? Bapak nggak tahu. Ini yang kedua DPT. Masih belum lagi derita karo ibu PT Pak. Orang meneh makan desel-deselan Pak. Tahu karena dek koncone. Aduh santri. Ngisi ngantri. Verifikasi apa terverifikasi sertifikasi kan mau Pak wis ampun karo jenenge. Masih bersaing dengan teman-teman yang lain Pak. Ujian kompetensi Pak, kadang lulus kadang ora. Ini loh, derita TKW itu tidak pernah selesai. Derita PMI itu tidak pernah selesai. Jangan mikiri wacana, dengarkan saya ngomong dulu. Sebentar Pak ya. Sebentar ya Pak ya. Jadi setelah lulus SMA, bingung lega rabi ndang mlayu, lega mlayu. Ditampani wong. Akhirnya masuk PT. Setelah masuk PT apa yang terjadi? Pertarungan sesama teman. Bukan tarung apa Pak? Tarung pinter-pinteran, siapa yang cepat bisa mendapatkan pekerjaan di luar negeri. Setelah mendapatkan majikan, apakah hidup saya sudah selesai? Belum. Apakah finish? Belum. Setelah dapat majikan Pak, di training di kantor, dilolongnya karo pegawai PT. Nggak masalah Pak, itu ujian dari kami. Apakah setelah visa turun, tiket bisa terbang? Tidak ada jaminan. Sudah di depan mata Pak, majikannya mati. Balik meneh, iya kan? Itu kan yang terjadi. Mengulang dari Betul. awal. Mengulang lagi dari awal. Tiba-tiba majikan cancel. Kalau itu semuanya baik-baik saja, maka saya akan terbang. Tapi setelah terbang, apakah perjuangan saya sudah selesai? Tidak. Perjuangan saya harus ketemu sama agent. Agent kalau tepak bisa dibelikan nasi goreng. Sego pecel, gak tepak, asam lambung naik, jatuh sakit. Ini yang terjadi sama Jadi ada TKW. yang mau tahu. Nggak ada yang tahu. Setelah masuk ke Melayu-Melayu, bawa koper karo melet-melet, di sana jalannya cepat, kita jalan, gak sampai. Sudah nyampe itu medical, buat KTP, masuk di rumah majikan. Apakah itu perjuangan sudah selesai? Belum. Tidak. Di situ perjuangan harus dimulai. Baru masuk, mampu kelek, dipecat. Tas buka sepatu, dibuang. Perjuangan TKW itu nggak hanya kalian ngomong undang-undang aja Iya. dulu. Otak nggak nyampe. Belum selesai. Setelah perjuangan selesai Pak Ketum, 2 tahun selesai finish kontrak. Apakah sudah suaminya selesai? nikah lagi ya? Itu rumah tangga nanti dulu. Setelah finish kontrak selesai, uang dikirim semuanya, pulang harus bawa ratusan juta. Duit apa sih digawa wong tiap bulan udah kirim. Iya. Ini yang pertama. Perjuangan belum selesai. Majikan hampir finish, di intermediate pulang. Nyampe di bandara masih ada calonnya. Ayo ngomong. Masih ada calonnya. Naik pesawat ketinggalan Pak Ketum. Apa yang terjadi? Deritanya tuh udah selesai. Sudah terbang pulang Indonesia. Biar juga melo-melo. Banyak banget ya masalahnya ya. Karena gini loh, ampun. saya keluar negeri dicurigai miskin.
Saat saya sudah bekerja di luar negeri pulang, dicurigai kaya oleh negara. Lah ya repot toh. Jadi masalah undang-undang itu silahkan bahas. Dek balik, dek manapun silahkan bahas. Tapi kalian nggak akan pernah tahu rasanya kami. Kalian cuma ngomong doang. Kami yang tahu. Maka dari itu kalau buat kebijakan, buatlah, ojo omong Keri-kerinya kita yang jadi korban. Ya. Kita itu tidak peduli bayar atau tidak bayar, Pak Ketum. Yang penting kami setelah itu bisa bekerja, bisa penghasilan. Yang kami pikirkan satu, bagaimana mensejahterakan keluarga kami. Iya. Sampai banyak sekali teman-teman yang sudah pulang, nggak punya uang. Kenapa? Dipikir nggak sama negara? Bingung PPATK nutupi rekeningnya arek-arek TKW. Giliran sih di gerombolan nggak jelas kayak nggak ditutup. Nah, jangan cuma di prosesnya diangilno gitu loh. Jarene target negara mengurangi pengangguran. Ya. Berapa tuh target presiden kita? Bukan per presiden, yang punya target penempatan Pak Karding. tahun? Oh ya, punya target penempatan berapa? 425.000. 425.000 per Uang tahun. KB. Ya, untuk tahun Uang 2025. Lah kalau birokrasinya seperti ini, aturannya seperti ini, apakah bisa Ketika Pak tercapai? Menteri mentargetkan 425.000 itu Saudi buka. Sekarang yang bukan jadi Saudi. masalah Saudi. Oh, Saudi. Sekarang yang jadi masalah kenapa berita tentang pembukaan penempatan domestik ke Saudi itu menjadi surut itu. Ini Iya. karena apa sebenarnya ini? Ini harusnya pemerintah terbuka pada kita. Apa sih masalahnya supaya kita tahu gitu. Karena dari regulasi ya, dari moratorium, dari Undang-Undang 18 semua sudah clear kok. Makanya saya berharap Pak Karding itu kitabnya satu saja supaya nggak bingung. Kitab Undang-Undang 18 tahun 2017 itu adalah kitab untuk penempatan dan perlindungan pekerja migran, termasuk Porna di sana. Ya. Itu dijalankan aja sudah, jangan lihat-lihat ke peraturan yang lain atau undang-undang yang lain supaya konsen gitu. Iya. Terus jika penempatan Saudi belum dibuka sampai sekarang, apakah menurut Ketum target tersebut bisa terpenuhi? Saya yakin tidak. Tidak. Saya Apalagi yakin ada tidak. wacana soal pengurangan ini. Sebenarnya pengurangan sektor domestik ini membuat kita resah semua sih. Sebenarnya yang resah bukan kita saja. Yang paling resah ya DPR RI, dapil luar negeri. Oh. Karena mereka iya, pasarnya iya. mereka, Iya, bukan iya. kita nggak ada untungnya secara politik. Gitu. Iya. Dan yang Jadi teman-teman yang ada di dapil luar negeri, ya biar melihat kok, iya siap-siap pindah dapil. Siap-siap kekurangan Suara atau pindah dapil, mulai sekarang pindah harusnya dapil. dipersiapkan. Siap-siap pindah dapil. Tapi Ya, tapi pindah kembali, dapil. kembali yang paling terdampak atau paling yang keresah sekarang Masyarakat ini bawah justru dong. masyarakat bawah. Iya. Yang dia lulusan SS-an dia- tadi. yang dia SD, semakin SMP, kehilangan SMA. kesempatan untuk memperbaiki ekonominya, kan gitu. Tadi Mbak Yuni bilang bahwa apa namanya pekerja migran ini bisa memutus rantai kemiskinan, ya kan? Yang apa namanya ya tadi disampaikan bahwa kalau sudah nikah dipaksa Lulus SMA, tidak bekerja, tidak diraki wong. bekerja, terus kemudian disuruh nikah sama keluarganya, ya kan? Orang tua ya? Nah, itu punya anak, Ya udah seperti itu lagi. segitu lagi. Seperti ibunya lagi tadi. Tapi Ya. kalau lulus SMA kemudian berani memutuskan untuk bekerja ke luar negeri, ya bekerja di sana, punya uang kirim ke rumah, bisa saja ini memutus rantai kemiskinan. Dan bisa mengangkat adiknya tadi untuk kuliah. Iya. Untuk Itu bekerja. contohnya kan. Kalau Oh iya, kembali lagi. Ya, ini contohnya. Iya, Nah, iya. berdua ini sudah jadi prototipe yang luar biasa. Nah, saya ingat kemarin itu saya dengar pernyataan dari salah satu menteri, wakil menteri lah ya, wakil menteri bahwa sekolah rakyat itu Pak Ketum itu salah satu cara untuk memutus rantai kemiskinan. Mungkin iya dalam jangka waktu yang agak panjang. Tapi kalau menurut saya yang paling efektif, ya kan, memutus rantai kemiskinan itu adalah Bekerja. Bekerja sebagai menjadi pekerja migran karena gajinya tinggi. Karena gajinya tinggi. Yang bisa memutus rantai Itu. kemiskinan adalah seseorang yang punya niatan Keberanian. bekerja, Iya. berani mengambil segala risiko bahkan konsekuensinya, mengangkat harkat dan martabat keluarga. Kenapa? Hanya orang-orang itulah yang bisa memutus rantai Iya. kemiskinan. Dan satu hal, kenapa sih bingung dengan memberikan makan pada anak-anak sekolah sementara bapak ibunya nggak kerja? Bagaimana mungkin nilai matematika mereka bisa meningkat gara-gara dapat makan gratis dari pemerintah? Enggak.
kasih bapak ibunya kerjaan. Ya. Itu ibunya bisa ngelesin, bisa ngasih makan paha setiap hari. Kasih Bukannya- kesempatan mereka bekerja, jangan dikasih pekerjaan. Pekerjaan Bukannya tidak mungkin itu. pekerjaan sudah dijanjikan. Kenapa? Bukankah lapangan pekerjaan sudah dijanjikan? Itu kan waktu kampanye dulu. Oh, kampanye Ini kan doang. sudah selesai waktu kampanye. Jadi sekarang bahkan Pak Ketum, kalau kita lebih jauh lagi, ini pembicaraan kita ini agak melebar sedikit ini, ya, apa namanya, pekerja migran ini betul-betul apa namanya, multiplier effect gitu ya. Lah, pasca COVID kemarin ini kan sampai sekarang pun ekonomi kita ini terpuruk nih, ya kan? Nah, salah satu cara tercepat untuk pemulihan ekonomi nasional sebenarnya ya ini penempatan kerja ke luar negeri, ya. Nah, kemarin pemerintah kan sibuk-sibuk nih, ya kan? Mau memfasilitasi, mensubsidi UMKM, ya kan? UMKM, mohon maaf nih sebelumnya, UMKM disupport ya 30 juta misalkan kasih pinjaman. Belum tentu 1 tahun BIP Mbak Yuni. Tapi untuk teman-teman pekerja migran, ya kan? 6 bulan itu sudah bisa kirim uang segar dari luar negeri ke Indonesia. tuh. Ya kan? Peredaran ekonominya Berjalan. lebih cepat. Bayangin, keluarga miskin kerja ke luar negeri, ya kan? 6 bulan bisa kirim uang ke rumah. Keluarga miskin ini yang biasanya tidak bisa beli bakso, jadi beli Nggak bakso. sampai 6 bulan kali, Mas. Ya sampai. Nggak sampai sampai 6 bulan, kan? Nah, kan? Ya. Bisa beli bakso. Kalau beli bakso, tukang bakso juga kecipratan rezeki. Ya itu, yang jual tepung juga kecipratan rezeki. Jadi betul-betul multiplier effect. Ini sebenarnya luar biasa. Makanya kan Gitu. saya bilang nih, seseorang yang bekerja di luar negeri, mereka itu tidak hanya mensejahterakan keluarganya, Iya. lingkungan. Kenapa? Satu hal, saat seseorang ke luar negeri, selain keluarganya diangkat harkat dan martabatnya, harga tanah mahal. Naik. betul. Iya. Orang yang tidak ada kerjaan tiba-tiba jadi tukang. Iya. Toko bangunan laku. Bangunan laku. Laku. Kan itu sebenarnya yang dimaksud devisa negara, perjalanan Iya. ekonominya itu Iya. semakin pesat. Iya, Anak-anak nggak daya sekolah beli jadi masuk. sekolah. Iya. Bahkan 98 waktu krisis, rumah orang kan terpuruk. Daya beli masyarakat turun gratis. PMI-nya Pak. Ya. Tapi PMI keluarga panen. keluarga PMI yang di kampung malah numpuk material tuh. Iya. Karena Pak, karena harganya murah. Iya. Karena krusnya naik. Bisa naik. Gaji PMI 2 kali lipat waktu itu. Iya. Iya. gitu. Jadi artinya dari Namun ngomongin tadi ya pernyataannya Pak Presiden yang disampaikan sama Mbak Yuni itu, kita kan belum dengar ini apa pernyataan Pak Menteri kita. Pak Karding. Pak Karding kan belum berstatement terkait dengan apa itu pengurangan TKI domestik yang disampaikan dalam TikTok atau Instagramnya Pak Prabowo itu. Iya. Ini pasti menarik buat kita. Berarti kita Berharap juga Ya, Pak kita Menteri berharap Pak nanti Menteri punya perhatian lebih ke kita. ya paling tidak mendengarkan dong suara kita. Katanya kita ini mitra satu-satunya kan. Pasti beliau akan mendengarkan bagaimana pendapat kita. Kasarnya begini Mbak. Saat ini kan lagi ada RUU rancangan undang-undang itu kan revisi undang-undang kan lagi dibalik ya. dibahas. Kalau memang pemerintah yang sudah yakin domestik mau digantikan ya, yakin loh ya, ada solusi tentang anak-anak yang lulusan SD dan sebagainya. Iya, pasal tentang penempatan keperseorangan itu dibuang aja. Iya kan? Syukur-syukur semua PMI tidak boleh lagi bekerja ke luar negeri. Setuju. Biar dikasih kerjaan sama Iya dikasih kantor. iya artinya dia bisa mandiri semua kan masyarakatnya begitu. Apakah itu bukan yang mulia, cita-cita yang mulia ya sangat mulia Sangat itu. mulia sekali. Kalau bisa sebenarnya jangan dikurangin sih. Saya lebih setuju ditutup dan dikasih pekerjaan di Indonesia. Yes. Itu secara hati Itu nurani mungkin ya. ya. Tapi Secara sebagai ideal. ketua asosiasi ini ya, sebagai ketua asosiasi saya tidak ingin domestic worker itu dihentikan atau apalagi dikurangi atau dihentikan ya. Karena bagaimanapun juga banyak masyarakat kita yang sangat berharap melalui sektor ini penempatan itu betul-betul bermanfaat secara ekonomi kepada masyarakat kita. Iya. Bahkan kalau boleh saya berharap penempatan ke Saudi ini segera dibuka. Karena ini peluangnya bisa, kalau Pak Karding menyampaikan 425.000 itu pasti terpenuhi itu. Jika Saudi dibuka Jika Saudi dibuka, dan sektor domestik pekerja rumah tangga tidak dikurangi, tidak dikurangi. dimudahkan. Dan saya yakin Pak Prabowo akan memikirkan ulang ketika harus melaksanakan kebijakan pengurangan ini. Iya. Karena rakyat kita, Iya. ya karena rakyat kita ini, kami wakili Pak, ya mewakili rakyat yang sedang kepingin kerja ke luar negeri, sangat berharap kebijakan yang disampaikan kemarin
ditunda sampai dengan setelah 2029 atau 2035 begitu. Iya. Supaya apa? Kita habiskan dulu. Iya. Ya, domestic worker yang ada di desa-desa ini kita habiskan semua baru kita Sejahtera tutup. semua dulu. Sejahtera dulu. Karena Ya. idealnya itu ya apa namanya? Memang kita tidak menempati orang kerja ke luar negeri. Idealnya. Kalau kita di tanah air sendiri itu sudah sejahtera. Sudah sejahtera. Bahasa lainnya tidak akan ada orang yang mau kerja ke luar negeri kalau Kalau dalam negeri sudah terpenuhi sejahtera. paling Iya. tidak itu. Saya Oke. cuma ingin bilang, satu, tidak ada seorang perempuan pun yang ingin meninggalkan keluarganya. Oh, Ya. Tidak ada seorang ibu pun yang akan meninggalkan anaknya jika di tempat ini sudah sejahtera. Yes. Tidak ada seorang ayah mau meninggalkan anak-anaknya untuk bekerja di luar negeri. Tidak ada seorang ibu yang berani melangkahkan kaki di luar negeri. Karena tetesan air mata anak-anak itu lebih penting daripada mencari rezeki di negeri orang. Tetapi berhubung di negara saya saat ini masih kurang. Saya tidak menyalahkan negara ini. Tidak ada yang salah. Tapi jangan menghalang-halangi kami yang sedang mencari rezeki. Satu pesan saya, tidak ada seorang perempuan pun yang rela meninggalkan anaknya yang masih menyusui, yang masih haus kasih sayang dari seorang ibu. Karena banyak sekali anak-anak sekarang yang kurang kasih sayang hanya mendapatkan uang saja. Buat negara saya, Indonesia khususnya, saya mungkin memiliki kartu permanen di negara lain. Tetapi jangan ragukan cinta saya terhadap Indonesia. Karena saya lakukan ini untuk Indonesia. Saya memberikan edukasi ini untuk Indonesia. Dan satu hal lagi. Tidak ada seorang perempuan pun yang mau melangkahkan kaki dari pintu rumah hanya untuk mengejar uang. Tetapi karena kebutuhan perut anak saya, kebutuhan pendidikan anak-anak saya, kebutuhan keluarga saya harus merelakan cinta saya sejauh ini. Mungkin itu aja. Luar biasa banget. itu. Luar biasa sekali, merinding aku Mbak. Merinding. sekali mendengarnya ya. Nggak tega saya mau nutup. Jadi sekali lagi teman-teman calon pekerja migran Indonesia dimanapun kalian berada, ingin bekerja ke luar negeri sebagai pekerja migran Indonesia harus pintar dan berani. Seperti pesan Miss Yuni, tahu Dan harus diri. resmi. Dan Ya. harus prosedural, harus resmi. Tahu diri jika kita tidak bisa, artinya kita harus mau ikut pelatihan, apalagi pelatihan bahasa. Kita harus tahu bagaimana kondisi kerjanya. Kita harus cari tahu apa bahasanya, kulturnya, resiko kerjanya. Kita harus mau mengikuti step-step yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Proses secara prosedural menjadi pekerja migran Indonesia, berangkat jadi migran, pulang jadi juragan. Pantengin terus Regal TV. Jangan lupa like, subscribe, and share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.